Halo sahabat, saya Nixon Seanto sedang AMD, peserta Latsar tahun 2021 dari Kabupaten Simalungun. Pada podcast kali ini, saya akan membuat podcast mind map isi modul etika publik. Mulai dari kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya dan aktualisasi etika aparatur sipil negara. Apa itu etika? Etika dapat diartikan dengan moral. Namun etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik buruk, benar salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Etika publik adalah standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik. Yang pertama itu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua sisi dimensi reflektif. Ketiga modalitas etika. Dimensi etika publik. Pada prinsipnya ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama dimensi kualitas pelayanan publik. 2 dimensi modalitas. Yang ketiga dimensi tindakan integritas publik. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan dipraktikkan dalam mewujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Sebagian besar pejabat publik, baik di pusat maupun daerah, masih mewarisi kultur kolonial. Oleh karena itu, perlu ada perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting. Setidaknya mencakup 3 aspek penting, yakni yang pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan. Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Pemahaman awam mengenai kode etik biasanya merujuk kepada kodifikasi etika publik yang berlaku dalam profesi tertentu. Oleh sebab itu, biasanya orang mengenal kode etik kedokteran, kode etik insinyur, kode etik akuntan, dan sebagainya. Namun demikian, perkembangan kebutuhan profesionalisme aparatur sipil negara sekarang ini menuntut dirumuskannya kode etik yang berlaku bagi semua pekerjaan sebagai pelayan publik, yang merupakan sebutan lain dari pegawai negeri sipil. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Kode etik dirumuskan untuk menyempurnakan pekerjaan di sektor publik, mencegah hal-hal buruk, dan untuk kepentingan bersama dalam organisasi publik. Setiap pegawai dan pejabat diharapkan menaatinya dengan kesadaran yang tulus. Rujukan pelaksanaan kode etik yang sifatnya normatif perlu dibarengi dengan diskusi mengenai berbagai kasus nyata yang dialami oleh seorang pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.